KTP ku Islam, emak bapakku Islam. Makanya Allah turunkan ayat, "Wa may yahkum bima anzalallah faulaika humul zalim." Zalimun. Kalau kau tidak mengerjakan hukum yang aku turunkan, aturan yang aku turunkan, maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian bang, dia juga ngeles. Dari mana aku zalim? Iya. Aku kan cuma teken. Gitu bang ya? Aku cuma teken kan? Iya. Aku gak ada zalim. Aku juga berpuasa. Aku juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat diskusi yang kami cintai? Ya, hari ini kami mau mengadakan diskusi seputaran Islam bersama Abang Darwis. Gimana kabar Abang Darwis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada 3 pertanyaan yang titipan yang saya dapatkan. Yang pertama, di saat problematika saat ini merajalela, gimana solusi Islam dalam mengatasinya? Bahwasanya banyak umat muslim saat ini mengadopsi bahwasanya mereka itu sudah sholat, zakat, puasa, bahkan berhaji, menganggap agama mereka telah sempurna. Nah, padahal dengan mereka melakukan itu, maksiat masih merajalela, problematika masih merajalela, dan lihatlah keadaan saat ini. Nah, menurut pandangan Bang Darwis, gimana Bang? Oke, baik. Kepada para penonton yang saya hormati, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Bang Pandi. Akan tetapi sebelum itu, kalau nanti ketika saya menjawab ada jawaban saya yang kurang pas atau masih keliru, mohon nanti kepada penonton ya bisa di komentari ya, bisa, karena ya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Bang Pandi, yaitu apakah dengan kita sholat, dengan kita puasa, dengan kita zakat, kemudian dengan kita berhaji, kita sudah menjalankan agama Allah dengan sempurna? Ya tentu saja jawaban saya tidak. Karena Islam itu terlalu rendah sekali, terlalu hina sekali kalau hanya sebatas ritual saja. Jadi apa bedanya kita sama agama yang lain gitu? Mereka itu agamanya hanya diatur, hanya ritual saja. Dan kalau Islam juga sama seperti itu, hanya ritual saja. Berarti apa istimewanya, apa mulianya Islam itu Bang? Gitu. Ya. Jadi Islam itu kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Bang, Islam ini ya, jadi Allah telah menyempurnakan agama Islam ini Bang. Berarti kalau kita melihat atau kita memahami kata sempurna itu Bang, berarti kan 100% Bang. Yeah. Allah telah menyempurnakan agama Islam ini 100%, sehingga tidak ada cacat Bang. Tidak ada kurang sedikit pun di dalamnya Bang. Berarti sempurna ya? Sempurna, 100% sempurna. Dan dengan kesempurnaan Islam tadi Bang, Allah telah mencukupkan nikmat bagi kita dengan Islam. Maka tidak perlu kita mencari nikmat billah di luar daripada Islam Bang. Kenapa? Karena Islam adalah solusi dari setiap permasalahan hidup seluruh manusia Bang. Bukan hanya manusia Bang, tapi juga semua Bang. Bahkan makhluk mati, maksudnya hewan juga Bang, solusinya Islam. Kita mati pun diatur oleh Islam. Diatur oleh Islam juga Bang. Itulah sempurna Islam Bang gitu. Jadi kalau ada yang menganggap kemudian meyakini dengan dia tadi sholat, zakat, puasa dan haji dia sempurna, maka sudah salah pemahaman dia. Dia nggak apa? Dia nggak halakoh Bang. Halakoh ya. Halakoh dia. Dan ikuti majelis ilmu yang lain. Betul. Karena kalau dia paham dengan ajaran agama ini kan ajaran Islam ini kan Bang ada 3 dimensi Bang. 3 dimensi. Kan itu Bang. Iya. Pertama adalah hablum minallah tadi Bang.
yang tadi yang Ibadah dilakukan ritual. adalah ibadah ritual saja seperti tadi, yaitu sholat Bang, ya kan, puasa, haji dan zakat Bang. Yang kedua adalah hablum minapsi, hubungan kita sesama diri sendiri Bang, Sendiri ya, kayak terkait pakaian, pakaian, ini kan minuman Bang, kemudian akhlak Bang. Iya. Yang ketiga adalah hablum minannas Bang, yaitu hubungan sesama manusia Bang. Jadi kalau mereka hanya mengambil ini Bang, yang sebagian saja kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dia berfirman dalam Al-Qur'an, "Afatu'minuna min ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Apakah kalian hanya mengambil, mengerjakan, melakukan sebagian hukum kami, sebagian aturan kami, dan kalian campakkan, dan kalian kafir, dan kalian kufur dari sebagian yang lain, Bang. Sholat, Bang, kita kerjakan. Puasa kita kerjakan. Kisos nggak kita kerjakan, Bang. Di dalam Al-Quran tadi, Bang, surah Al-Baqarah ayat 178, Bang. Puasa itu Al-Baqarah 183. Pertanyaan saya, Bang, lebih luas 178 atau 183? 178. Seharusnya, Bang, umat Islam mengerjakan yang seharusnya yang ayat duluan dulu, Bang, kan? 178 tadi, Bang. Yang itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos. Kan gitu, Bang. Al-hurru bil-hurr. Yang dimana adalah nyawa balas nyawa. Al-abdu wal-abdu. Yang dimana hamba dibalas hamba. Jadi gitu, Bang. Jadi kalau hanya hablum minallah saja, Bang, ya terlalu sempit lah ya. Sempit lah, terlalu kecil gitu, gitu. Islam itu ya. gitu kan gitu. Iya betul. Mungkin yang di Mekah itu udah sempurna agama mereka. Kalau hanya hablum minallah, yang di Mekah yang di Arab itu udah sempurna. Sempurna. Gitu. Apa kita nggak pindah ke Arab aja? Betul gitu, Bang. Begitu juga, Bang. Ketika kita tidak menjalankan hukum Allah, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man la yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Barang siapa yang tidak menjalankan hukumku, aturanku, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, Bang. Kemudian, Bang, kalau dia nggak terima, Bang, dari mana aku kafir? Sedangkan aku Islam, KTP ku Islam, emak bapakku Islam. Makanya Allah turunkan ayat, wa man la yahkum bima anzalallah faulaika humul zalim. Zalimun. Kalau kau tidak mengerjakan hukum yang aku turunkan, aturan yang aku turunkan, maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian, Bang, dia juga ngeles. Dari mana aku zalim? Aku kan cuma teken. Gitu, Bang. Aku cuma teken. Aku nggak ada zalim. Aku juga berpuasa, aku juga sholat, aku juga haji, aku juga zakat. Makanya Allah katakan di yang surah yang ketiga, wa man la yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, menjalankan aturan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang fasik, Bang. Dan jangan lagi kau tawar. Kau tahu ada hukum Allah, kau tahu ada aturan Allah, tapi kenapa enggak kau kerjakan? Kau termasuk orang-orang yang fasik, kata Allah. Bahaya nih orang fasik nih. Orang fasik berbahaya. Dia mengetahuinya ya, tapi dia diam. Betul. Betul. Ini lebih tinggi dari munafik nih fasiknya. Lebih tinggi dari munafik, betul. Dan munafik itu, Bang, ngerinya munafik adalah, kata Allah di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah, Bang. Yaitu apa? Inna, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tempat yang paling bawah dari api neraka. Asfali minan nar. Asfali minan nar itu tempat paling bawah dari api neraka. Paling bawah, Bang. Bayangkan. Itu udah setara seperti orang kafir ya, Bang. Orang munafik. Walaupun di Islam, Bang, tapi dia munafik, Bang. Ditempatkan di tempat yang paling bawah dari api neraka. Itu, Bang. Walaupun dia bersyahadat. Walaupun bersyahadat. Karena hari ini, Bang, di zaman ini memang banyak. Banyak lah. Ya kan? Dia bersyahadat gitu kan. Yang penting dia nggak ngelukai orang aja. Orang gitu. Itulah konteksnya. Iya, berarti dia, Bang, hidup individualistis gitu, Bang, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, pertanyaan yang kedua ada lagi nih, Bang Wis, dari kawan kita. Gimana peranan kita sebagai orang dewasa yang saat ini kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang, anak kecil, mereka itu kurang menghormati orang dewasa,
bisa dikatakan itu bandel, Hmm. keterlaluan. Nah, faktor bandel itu kan bisa jadi dari lingkungan keluarga, Betul. lingkungan sekitar, bahkan lingkungan yang di luar keluarga, yaitu sekolah. Nah, contohnya gini, gimana peranan kita sebagai orang dewasa dalam mendidik anak tersebut? Apakah kita membiarkan anak tersebut karena kan udah sekolah, Ya, kita betul, biarkan aja sekolah lah yang ngatur pendidikannya. Betul, Jadi betul. orang tua itu tidak ikut mendidiknya. Jadi cara nambah ilmu orang dewasa ini gimana? Apakah datang majelis ilmu kah? Kalau sekolah lagi mungkin disibukkan dengan Betul, kerja. betul. Nah, itu gimana menurut pandangan Iya. Mas? Kalau menurut saya Bang, yang paling mendasar gini Bang. Ya. Pertama adalah Bang, kurikulum pendidikannya Bang. Gitu. Kurikulum pendidikan anak di inilah sekolah, ya? ada di sekolah. Yang dimana kurikulum pendidikan ini Bang yang selalu berubah-ubah. Gitu. Berubah-ubah sesuai dengan kepentingan pribadi Bang. Ganti menteri, ganti kurikulum. Bang? Iya, ya betul, betul. Dan juga isi-isinya itu Bang, isi kurikulumnya itu tidak membangun karakter Bang, seperti yang kurikulum Islam Bang. Jadi kurikulum Islam itu Bang, yang pertama kali adalah, jadi pendidikan dalam Islam itu Bang, pertama kali adalah pendidikan karakter Bang. Karakter itu kan Bang adalah saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam Bang. Ya, kepribadian Islam itu tadi Bang. Yang lebih dalam lagi adalah ketika pola pikir Bang, akliyahnya sudah Islamiyah, nafsiyahnya sudah Islamiyah Bang, pola sikapnya sudah Islamiyah, pola pikir sudah Islamiyah, maka muncul Bang namanya saksiyah Islamiyah. Itu apa? Kepribadian Islam. Itu karakter Bang. Jadi dalam Islam tuh Bang, kenapa orang dulu itu Bang, walaupun dia itu tidak pintar, tapi dia Bang berkarakter. Iya, betul. Gitu. Betul. Tapi hari ini Bang, kurikulum hari ini ya adalah kurikulum yang lebih mengandalkan knowledge Bang, itu pengetahuan Bang. Maka kita lihat nih Bang, ada anak yang pintar di sekolah, tapi Bang durhaka sama orang tuanya, durhaka sama gurunya Bang. Kira-kira ilmu yang dia dapatkan dari orang tua maupun gurunya Bang, kira-kira berkah nggak ketika durhaka? Nggak berkah. Allah akan cabut itu. Allah akan cabut itu keberkahan itu Bang. Allah akan cabut. Itu yang pertama Bang, kurikulum kita. Makanya harus kita ganti kurikulum itu dengan kurikulum Islam. Contohnya seperti apa? Di zaman ya Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Bani Umayyah, ini adalah salah seorang khalifah atau pemimpin yang sangat luar biasa Bang. Dia membebaskan yang namanya Bang Palestina, atau dia itu Bang apa ya, membuka wilayah Islam yang besar Bang. Oh, Salahuddin Al-Ayyubi Bang. Dan itu Bang, faktor mendasarnya adalah kurikulum pendidikannya Bang. Itu dia. Yang kedua Bang, dan muncul ketika di Bani Utsmaniyah gitu Bang, kan muncul yang namanya Bang Muhammad Al-Fatih Bang, dan dengan kehebatan yang sama Bang. Kenapa? Karena kurikulum pendidikan Salahuddin Al-Ayyubi dengan kurikulum pendidikan Muhammad Al-Fatih itu sama Bang. Oh, berarti sistemnya sama, kurikulumnya sama, cuman pemimpin yang berbeda gitu. Oh. Jadi tinggal di Islam itu Bang, tinggal mengarahkan aja. Ini yang baik. Gitu. Iya. Nah, jadi pemimpin ini ikuti aja lah, pemimpin tinggal mengikuti Bang, dengan sistem yang ada, betul. Tanpa mengubah ya. Tanpa mengubah macam. Itu pertama. Yang kedua Bang adalah ya, kalau saya Bang sering mengatakan kepada orang-orang tua Bang yang sering mengeluhkan anaknya itu bandel. Iya, itulah dia. Gitu Bang. Jadi kalau pendapat saya Bang ya, kalau salah mohon nanti koreksi, komentari dan dikoreksi. Menurut saya Bang, gagalnya anak atau Bang bandelnya anak atau durhakanya anak itu menurut saya Bang ada 3 faktor Bang. Yang pertama adalah orang tua, kedua adalah agama, ketiga adalah lingkungan, betul tadi Bang. Pertama adalah Bang orang tua Bang. Kalau orang tuanya tidak bisa mencontohkan yang baik, bagaimana anak bisa menjadi baik Bang? Contohnya apa Bang? Betul nggak Bang? Ya, betul. Apalagi Bang, terutama itu adalah seorang ibu Bang. Karena seorang ibu adalah madrasatul ula Bang. Itu apa? Madrasah pertama bagi anak-anaknya Bang. Betul nggak Bang? Betul. Yang dimana Bang, kalau emaknya ini rusak Bang, maka rusak anaknya Bang. Contohnya seperti apa? Yaitu keluarganya Nabi Nuh Bang. Nabi Nuh itu Bang seorang nabi Bang. Seorang yang soleh Bang. Betul nggak Bang? Ya, betul. Kemudian Bang, karena istrinya durhaka, anaknya jadi durhaka Bang. Contoh yang lain adalah Bang, yaitu keluarganya Firaun. Firaun itu Bang adalah suami yang
durhaka, tapi karena bang mendapatkan istri yang soleha, maka Musa menjadi soleh bang. Itu pertama bang, itu faktor orang tua bang. Makanya saya katakan kita tercontoh dulu sebelum dicontoh gitu bang. Kita harus menjadi kita ini role model, baru kita akan menciptakan modelnya bang, anak kita, betul nggak? Betul. Makanya pertama adalah orang tua. Kita harus tercontoh sebelum dicontoh anak kita. Itu pertama bang. Yang kedua adalah agama. Kalau bang sudah tercontoh orang tuanya ini, tapi kalau nggak ada bang pemahaman agamanya, sama aja bang. Dia akan menjadi bandel bang. Karena dia nggak terarah bang. Karena Islam ini kan mengarahkan bang. Kan gitu bang. Islam ini mengarahkan ke yang baik gitu. Nah, jadi agama bang, faktor kedua. Yang ketiga adalah lingkungan bang. Sehebat orang tua kita bang, seorang ustadz, orang kiai, atau mak kita bang, seorang ustazah. Kedua itu bang, kita juga seorang soleh bang, kita sudah di pesantren, bahkan kita sudah ke Mekah, ke Kairo, ke Mesir bang, ke Yaman bang. Tapi bang, kalau lingkungan kita bang bermasalah, kita bang kemungkinan besar kita juga akan terjun bang. Makanya dibilang orang bang, nggak akan mungkin bang, gini bang. Saya dulu bang pernah dinasihati oleh teman saya bang. Apa dibilang? Wis, kalau temanmu ada, kalau kalian ada 5 orang, temanmu yang dikatakan ya bandel ada 4 orang, kau sendirian, kemungkinan besar wis kau bisa terikat wis. Kenapa? Karena mereka banyak ini. Nah, makanya jangan sampai kita yang diwarnai. Tapi apa? Kita yang mewarnai, kan gitu bang. Sama seperti kita hari ini bang. Kan kita yang seharusnya kita yang mewarnai umat, bukan kita yang diwarnai umat, kan gitu bang. Baik, yang paling penting dari yang 3 tadi bang adalah orang tua, agama dan juga lingkungan. Yang paling utama adalah itu orang tua bang, menurut saya bang. Karena orang tua ini bang yang selalu sama dia bang. Dan orang tua, ya saya mau kasih tips untuk orang tua. Orang tua itu apa yang dilakukan? Yaitu halakoh. Menambah ilmu ya. Menambah ilmu halakoh tuh. Kayaknya kalau orang tua bang, kalau belum halakoh bang, harus halakoh bang. Supaya anaknya itu bisa terdidik gitu. Itu dia. Jadi kesimpulannya, kalau rusaknya itu anak dikarenakan apa? Yang pertama, orang tua. Orang tua ini tidak ada pemahaman dan ilmunya dalam mendidik anak. Contohnya, orang tua ini tidak menjadi role model bagi anak. Gimana ceritanya dia mau menciptakan anak yang soleh, sedangkan orang tuanya tidak soleh, sibuk sendiri dengan kerja. Gimana ceritanya anak itu mau nurut, sedangkan orang tuanya itu tidak memberikan contoh yang terbaik terhadap anaknya. Yang kedua itu agama. Pentingnya kita itu mengajari agama terhadap anak. Kenapa? Karena agama itu memberikan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan antara hubungan sesama manusia. Orang tua dan anak itu kan sesama manusia. Jadi diatur oleh agama. Yang ketiga, lingkungan ini yang sangat berpengaruh, sangat banyak dan berpengaruh negatif. Kenapa? Karena orang tua, anak tidak bisa mengatur itu. Kenapa? Karena di luaran sana banyak yang melakukan maksiatan, bahkan keburukan, dan anak mencontoh. Bisa jadi orang tua ikut mencontoh. Karena kenapa? Tidak ada yang mengatur itu. Yang mengatur itu siapa? Yaitu pemimpin. Dan sistem yang berlaku saat ini tidak mengatur keburukan itu. Contohnya, di saat orang melakukan kejahatan, apa yang dilakukan sistem ini? Tidak ada. Kalau dilapor, ya tahulah ya. Kalau dilapor ke pihak berhukum, tahulah kayak mana ya. Masih kita jelaskan.